Melanjutkan kajian kita dalam persoalan al-mustahiqin, orang-orang yang berhak menerima zakat, dalam kajian fikih ibadat yang biasa kita kaji setiap hari Jumaat, di mana pada pagi ini kita sampai kepada pembahasan tentang al-gharimin. Pada pertemuan yang lalu atau majlis yang lalu kita sudah membicarakan tentang al-fuqara, wal-masakin, wal-amilina 'alaiha. Ada 3 kelompok orang yang berhak menerima zakat yang kita bahas, yaitu fakir, kemudian miskin, dan amil. Terus kita sudah membahas pula al-mu'allafah qulubuhum, mu'allaf, dan ada satu lagi yaitu fir riqab. Namun kelompok yang satu ini kita lampaui saja karena wujud riqab, budak dalam kondisi sekarang, sepakat ulama tidak ada. Walaupun ada fatwa sebahagian ulama yang membolehkan untuk mempergunakan harta zakat bagi asir, bagi orang-orang yang ditawan, muslimin yang tertawan dan berada dalam penjara orang-orang kafir. Para ulama mengatakan bahawa apabila ada suatu peperangan dan seorang muslim berada dalam tawanan musuh, maka boleh diberikan kepadanya harta zakat sebagai tebusan agar dia dilepaskan dari tawanan tersebut. Tapi ini tentu tidak banyak terjadi dalam kehidupan dunia, karena itu untuk saat ini. Tapi dahulu perbudakan merajalela, dan kita tahu bahawa nilai manusia yang berada dalam perbudakan itu separuh dari manusia yang normal, yang merdeka. Dan mereka ditempatkan sama dengan harta benda. Mereka diperjualbelikan dan mereka dipandang sebagai harta yang berharga. Orang tuan memutuskan segalanya, bahkan dia tidak memiliki apa-apa. Bagaimana budak akan memiliki kalau tubuhnya saja adalah milik tuannya? Dan inilah adalah suatu kedudukan yang membuat hina sebenarnya. Seorang anak Adam telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bentuk rupa yang terbaik dan diberikan kemuliaan sebagai keturunan Adam alaihissalam. Karena itulah makanya Islam berusaha membebaskan manusia dari perbudakan. Alhamdulillah, usaha dari Islam untuk melepaskan manusia dari perbudakan itu berhasil. Dan Islam tidak hanya mendorong agar mereka dimerdekakan dengan jalan ditebus, tapi juga Islam mendorong melalui syariatnya agar mereka dimerdekakan melalui jalan apa? Melalui jalan kafarat. Jikalau ada orang yang melanggar suatu ketentuan syariat yang ada konsekuensi kafarah untuk membayar pelanggarannya, itu salah satunya adalah memerdekakan budak. Di antaranya adalah
orang yang bergaul siang hari di bulan Ramadan misalnya, masuk orang yang melakukan sumpah palsu misalnya, masuk orang yang melanggar sumpah misalnya. Itu adalah jalan-jalan di mana syariat membukakan pintu bagi orang-orang yang berada dalam perbudakan mendapatkan kesempatan untuk dimerdekakan. Dan termasuk juga apabila seorang tuan memberi ruang kepada budak itu untuk memerdekakan dirinya dengan uang atau dengan tebusan, maka pada waktu itu apabila peluang itu terbuka, maka zakat bisa menjadi salah satu pembantu atau sebagai alat untuk melepaskan budak tersebut dari rekil ubudiyah, dari perbudakan tersebut. Nah, kita lewati satu masalah itu karena untuk kondisi sekarang tidak terlalu aktual. Sekarang kita masuk kepada al-gharimin. Pada pekan yang lalu saya telah meluruskan pemahaman sebagian orang yang mengatakan bahwa pengurus masjid, pengurus yayasan termasuk kategori gharimin. Itu adalah suatu pemahaman yang keliru. Jadi pengurus masjid apabila dia berhutang untuk membangun masjid atau fasilitas umat, tetapi tidak masuk di dalam tanggungan pribadinya, namun umat juga yang akan membayarnya dengan mengumpulkan infak dan wakaf, maka berarti hutang tersebut tidak dalam tanggungan personal dari pengurus tersebut. Maka dengan demikian dia tidak termasuk dalam kelompok al-gharimin. Kenapa? Al-gharimun di dalam surat At-Taubah ayat 60 itu al-gharimina adalah jamak dari kata gharim. Gharim, jadi jangan disamakan nanti dengan garin. Ya. Yang di masjid biasanya yang merawat masjid, menjaga masjid, yang berada di masjid kita sebut garin dan gharim. Kata gharin itu bisa jadi asalnya dari kata qarin atau qarin. Qarin artinya yang mendampingi. Lahjah pengucapan kata gharin itu kalau di daerah Jazirah Arab, daerah seperti Saudi, itu juga daerah Yaman misalnya, kata huruf qaf itu biasanya yuntaqu, diucapkan dengan ghain. Nah, karena itu qarin menjadi gharin. Dengar orang-orang Yaman kalau berbicara, dia seperti itu, qaf mereka ucapkan dengan ghain. Berbeda dengan orang Mesir yang qaf mereka ucapkan dengan hamzah. Jadi kalau qul, bahasa fushanya qul katakanlah, maka orang Yaman kalau mengatakan qul, dan orang Mesir kalau mengatakan ul. Jadi kata gharin maknanya adalah orang yang senantiasa mendampingi masjid, berada di masjid, itu yang disebut garin. Jadi bukan gharim. Jadi dua kata yang berbeda, yang kadang karena tidak mengetahui asalnya kemudian ada yang menyamakan bahwa itu adalah gharim. Kata gharim secara bahasa maknanya adalah alladhi rakibahu ad-din, ad-dain. Rakibahu ad-dain itu orang yang dibebani atau dikungtunggangi oleh hutang. Wala wafa'a inda bihi, dan dia tidak punya
kemampuan untuk melunasinya, wala khilafa fih, dan itu tidak ada ikhtilaf dalam perkara itu. Jadi siapa dikatakan gharim adalah orang yang dibebani, dia ditunggangi oleh hutang tersebut. Artinya apa? Hutang itu menjadi beban dia. Kalau pengurus masjid, hutangnya dari beban siapa? Beban umat. Kalau bertukar dia, berganti dia ke pengurusan, misalnya sekian tahun, kemudian berganti pengurus baru, pengurus lama kan dicari oleh orang toko, orang kedai? Enggak, pengurus baru. Artinya apa? Hutang tersebut tidak di dalam tanggungan pribadinya. Nah, jadi dengan ketentuan tersebut berarti pengurus masjid, pengurus yayasan, nah, apabila dia mengurus suatu lembaga keumatan, kecuali kalau misalnya dia itu yang menanggung secara personal, nah, dia yang bertanggung jawab, ini lain masalah. Tapi kalau pengurus masjid secara umum, dan dia yang menanggung secara pribadi beban hutang tersebut. Tetapi kepengurusan, orangnya bisa datang silih berganti, tapi kepengurusannya yang tetap. Berarti tidak menjadi tanggung jawab pribadi. Karena itu tidak masuk dia dalam kelompok gharim. Nah, kalau ada orang yang kadang memaksakan zakat bisa diterima oleh masjid dan berbagai macam, nanti mereka akan mencari jalan lain. Jalan lainnya adalah memasukkannya dalam kelompok fi sabilillah. Nanti kita bahas itu. Kita tunda dulu sejenak fi sabilillah. Kita bicarakan dulu gharimun. Nah, orang yang gharim atau yang berhutang, yang memikul hutang secara pribadi, bisa dibagi kepada dua kategori. Yang pertama adalah gharim fi maslahati nafsihi, orang yang berhutang untuk kemaslahatan pribadinya. Jadi hutang itu untuk siapa? Untuk dirinya, untuk dirinya dan keluarganya. Artinya itu adalah kemaslahatan pribadi dia. Kategori yang kedua adalah gharim, orang yang berhutang bukan untuk kemaslahatan dirinya, tapi untuk kemaslahatan orang lain. Mari kita jelaskan apa yang dimaksud dengan orang berhutang untuk kemaslahatan diri. Orang yang berhutang untuk kemaslahatan dirinya, Al-Imam Mujahid menafsirkannya dengan tiga kategori. Jadi Imam Mujahid menafsirkan orang yang berhutang itu untuk dirinya itu dalam tiga kategori. Tiga kondisinya. Yang pertama, rajulun dhahaba as-sailu bimalihi, seseorang yang dihabiskan hartanya oleh banjir. Datang air bah, menghanyutkan seluruh hartanya. Kemudian untuk menyambung kehidupannya, dia mesti berhutang. Yang kedua adalah rajulun asabahu hariq, tertimpa oleh kebakaran, fadhahaba bimali, sehingga menghabiskan hartanya. Dan yang ketiga adalah rajulun lahu iyalun, seseorang yang memiliki keluarga di dalam tanggung jawabnya, jadi tanggung jawab dia untuk menafkahinya. Walaysa lahu mal, namun dia tidak punya harta untuk menafkahinya. Dengan kondisi seperti itu, huwa yudan, dan dia diberikan pinjaman, wa yunfik,
ala iyalihi, dan dengan hutang itu dia memberikan nafkah kepada keluarganya. Nah, kalau kita perhatikan tafsir Al-Imam Mujahid tadi, sepertinya dia mengambil dari hadis Nabi SAW. Jadi kalau kita telusuri, kenapa Imam Mujahid membagi 3 kelompok tadi? Yang dikatakan gharim itu adalah orang yang berhutang karena kemaslahatan dirinya. Ada 3 kelompoknya. Yang pertama adalah orang yang terkena musibah banjir, orang terkena musibah kebakaran, habis hartanya, dan kemudian orang yang dalam kesusahan, kefakiran yang sangat, dia punya tanggung jawab tapi tidak punya biaya untuk menafkahi keluarganya, kemudian dia terpaksa berhutang. Sepertinya tafsir Al-Imam Mujahid tersebut beliau ambilkan dari hadis Nabi SAW, hadis yang sering kita carat, itu hadis Qabisah. Hadis Qabisah bin Makharik namanya. Qabisah ini pernah suatu kali memikul tanggung jawab, tetapi dia tidak termasuk kepada kategori yang disebutkan Mujahid tadi. Dia nanti masuk dalam kategori orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang lain. Tetapi Nabi SAW ketika memberikan penjelasan kepada Qabisah, menjelaskan ada 2 kategori lagi. Nah, hadis ini ada di dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, juga ada di dalam kitab Al-Imam Ahmad, kitab Musnad. Apa kata Qabisah? Mari kita lihat dulu hadis ini. Tahammaltu humalatan, aku pernah memikul suatu beban. Hamalah itu maknanya adalah suatu tanggung jawab yang dipikul oleh seseorang. Fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'alahu fiha, maka saya datang kepada Nabi SAW meminta kepada beliau bantuan dalam perkara hamalah, dalam perkara tanggung jawab yang saya pikul itu. Kemudian Rasulullah bisa meringankan. Faqal, ketika Qabisah datang, apa kata Rasulullah? Aqim, tetaplah engkau di sini dahulu, hatta ta'tiyana as-sadaqatu, sampai tiba sedekah kepada kita. Nabi SAW meminta Qabisah untuk tunggu di sini, kita tunggu, mudah-mudahan datang sedekah. Wa na'mur laka biha, kalau datang sedekah maka kita akan berikan, akan saya perintahkan untuk diberikan, ada bahagian untuk engkau. Kemudian Rasulullah SAW bersabda. Nah, ini Nabi memberikan nasihat kepada Qabisah. Nasihat itu berharga sampai hari ini, menjadi catatan penting bagi kita. Apa kata Rasul SAW? Ya Qabisah, sambil menunggu ini. Wahai Qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li thalathata. Sesungguhnya meminta itu, meminta agar orang memberi kepada kita, tidak halal melainkan untuk 3 kelompok orang saja. Ini jadi catatan penting. Innal mas'alata la tahillu illa li thalathata. Minta-minta itu tidak halal melainkan untuk 3 orang. 3 kondisi dan keadaan yang membuat orang halal meminta. Artinya kalau Nabi SAW mengatakan la tahillu illa, tidak halal melainkan, berarti Nabi yahsur, membatasi. Makanya uslub redaksi seperti ini
kata ulama adalah lil hasar, untuk pembatasan. Artinya di luar dari itu tidak halal. Yang tiga itulah yang halal. Pada ini bukan sering saya mendengarkan tidak halal kita meminta-minta dengan alasan yang tidak jelas. Siapa yang ikut memberi pula, jangan dikatakan itu menolong itu. Menjadikan misalnya perampatan jalan, jalan raya, dan di situ meminta-minta. Alasannya tidak jelas. Kalau kita mau bantu dia karena dengan sedekah, badannya kuat, dia jadikan itu sebagai profesinya. Nah, apakah kita yang memberi seperti itu mendapatkan pahala karena itu? Tidak. Tidak bisa dikatakan niat karena ada. Niat saja tidak cukup dalam beramal. Dalam beramal, niat dan kaifiat dan cara bagaimana menjalankan niat bertaqarrub pada Allah itu harus menurut ketentuan syariat. Nah, salah satu yang menyebab suburnya orang meminta-minta di jalanan karena ibu hati ibu-ibu nan indah pada tampaknya. Wah, dia salah. Itu kok bertahan dia di situ tuh. Dia sudah melanggar, tempatnya tidak tepat, kondisinya juga tidak izin. Jadi terkadang pelanggaran-pelanggaran itu subur berketerusan karena kita yang tidak pandai mengambil sikap yang tepat. Penyebabnya, kenapa masjid-masjid rajin minta-minta di jalanan? Karena diagih juga. Saya lihat saya jalan menuju ke bandara dari kota Pariaman, saya perhatikan sepanjang jalan itu sempit sudah jalan itu. Kenapa bertahan? Karena ada sebagian muslimin, kaum muslimin dengan alasan niat baik tetap saja memberi dan bertahanlah orang-orang itu. Padahal dia sudah keliru memilih tempatnya dan belum tentu juga halal cara yang seperti itu. Nah, jadi kenapa belum tentu halal? Karena ada informasi yang saya dapat bahwa orang yang berdiri di sana seharian, maka dia mendapatkan bahagian dari apa yang dimintanya. Nah, berarti oleh orang-orang itu sudah menjadi apa? Menjadi pencaharian. Apakah boleh? Apakah boleh yang seperti itu menjadi mata pencaharian, dari situ mendapatkan nafkah? Tidak. Tidak halal. Nah, persoalannya siapa yang memfasilitasinya? Pengurus masjid yang notabene yang ada dalam pengurus itu kadang ustad-ustad buya-buya. Entah kapan kita akan berubah. Bersabar sajalah membangun masjid surau kita itu. Nyondak aja kena mau selesai dah. Bila lo selesainya? Yang kadang sedih kita di sekitarnya rumah mewah, bagus, lantai sekian, indah, di masjidnya minta-minta di jalan. Kalau beriur sajalah orang di sekitar itu mungkin sudah selesai masjid. Nah, ini yang sudah selesai pun kadang meminta kada aja berhenti.